Banyak ya tokoh-tokoh ya Indonesia yang tidak berasal dari masa NKRI tetapi tetap dimasukkan ke dalam pahlawan nasional. Oke. Misalnya Teguh Umar, Tuanku Imam Bonjol, dari Aceh, Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, siapa lagi? Patimura itu. Selamat malam sobat pencinta sejarah. Ketemu lagi di Jejak Jawa Dipa. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol hal yang kira-kira up to date lah. Kita ngomongin sejarah tapi mudah-mudahan up to date untuk kita diskusikan saat ini. Sekali lagi kita ini bareng dengan temen ngobrol yang asik nih, dengan Mas Sirul. Kali ini kita pengen ngobrol nih Mas Sirul tentang bentar lagi kan tanggal 10 November. Iya. Tentang Hari Pahlawan. Coba kita ngobrol ya masa-masa pertengahan dari zaman Majapahit, kemudian masa-masa Islam, dan di kurun waktu itu tidak sedikit juga banyak tokoh-tokoh yang diakui sebagai pahlawan. Tapi kalau dalam konteks kita bicara mungkin ini ada bisa, kalau tanggal 10 November ini kan pahlawan nasional ya. Pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang diakui oleh negara. Yang diakui negara. Istilah pahlawan nasional itu kriterianya apa? Kriterianya ya. Kalau menurut sumber-sumber yang saya baca ini, kriteria ini dibagi jadi dua. Ada syarat umum untuk menjadi pahlawan nasional dan juga ada syarat khususnya. Ini yang saya temukan berdasarkan suara.com. Syarat umum mendapat gelar pahlawan nasional. Satu, WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Di wilayah yang sekarang menjadi di wilayah NKRI. Kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Ketiga, berjasa terhadap bangsa dan negara. Keempat, berkelakuan baik. Kelima, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Dan terakhir, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap lebih dari 5 tahun. Artinya itu tadi jelas beberapa itu umumnya. Betul, yang umum ini beliau siapapun itu harus di wilayah NKRI. Tapi tidak di masa NKRI. Tidak di masa NKRI. Nah, inilah yang menariknya. Makanya tadi nyambung ke pembukaan dari yang kita sampaikan itu, bahwa di zaman-zaman sebelum adanya Indonesia itu ada beberapa tokoh juga yang diangkat oleh menjadi pahlawan nasional. Ya. Beberapa contoh mungkin bisa disebut, Mas, di masa yang sebelum ada Indonesia tapi sebagai pahlawan. Jadi kita tiga tokoh banyak lah ya, banyak tapi banyak Indonesia yang tidak berasal dari masa NKRI tetapi tetap dimasukkan ke dalam pahlawan nasional. Misalnya Teguh Umar, Tuanku Imam Bonjol, dari Aceh, Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, siapa lagi? Patimura itu sering, bahkan Patimura sendiri masuk ke mata uang rupiah. Ya. Itu 4 pahlawan baru yang diakui oleh negara, yang tahun ini ya. Tahun ini diakui oleh negara. Raden Arya Wangsakara. Habis itu ada juga Usmar Ismail, dan kalau Usmar malah masanya baru sekali itu ya, boleh dibilang setelah Indonesia merdeka kali itu. Ya, kalau Usmar Ismail baru sekali setelah masa kemerdekaan Indonesia, dan dia diakui menjadi pahlawan nasional kalau tidak salah itu karena
usahanya dalam membuat dalam perfilman Indonesia, membuat film-film Indonesia seperti misalnya Darah dan Doa yang menceritakan kisah perjalanan divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Oke. Jadi istilahnya itu hasil karyanya ini sangat memenuhi kriteria-kriteria tadi ya. Salah satu kriteria khususnya adalah pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, dan pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Tentu saja dengan film yang dibuat olehnya memenuhi berdasarkan ini kriteria khusus ya, syarat khususnya. Oke. Kita juga ada Tombolo Tutu, dia ini merupakan... Nah, ini asing sekali nih namanya aja. Dan Jawa nih. Baru sekali. Beliau dari Motong, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Berperang ya, kalau ini berperang ya. Makanya yang dihadapi juga pasukan elitnya Belanda di sana. Iya. Marsose. Marsose nggak tahu pelafalannya. Marsose itu Marsos atau Marsose gitu ya. Itu kalau beberapa referensi kita baca itu memang pasukan yang cukup sadis lah gitu. Nah, beliau melawan itu ya, artinya di masa kolonial, masa kolonial, artinya di zaman Hindia Belanda ya. Kemudian yang berikutnya, Mas Irul. Setelah itu ada Sultan Haji Muhammad Idris dari Kesultanan Kertanegara. Dari ini abad ke-18, iya Kalimantan Timur, abad ke-18 ini. Melegakan ya, artinya yang pemerintah sekarang mengangkat ini tidak hanya dari Jawa Sumatera saja atau Jawa Sumatera ya, itu yang sering kali ini, tapi ini banyak tokoh-tokoh yang dihargai pengorbanan zaman dulunya itu dari daerah-daerah yang cukup asing kita dengar lah, dari Sulawesi Tengah, sekarang ini di daerah Kutai atau Kalimantan Timur ya. Raden Arya Wangsakara. Raden Arya Wangsakara itu dia itu yang dikatakan menjadi pendirinya, pembangunnya daerah Tangerang lah. Dan berperang melawan VOC pada abad ke-17. Itu kira-kira pada masa Kesultanan Mataram lah. Oke, zaman ini ya sudah pengaruhnya kira setelah Sultan Agung, Sultan merata. Dan ini menarik ya, bagaimana banyak dari pahlawan, karena kita perhatikan 3 dari 4 pahlawan yang dipilih ini tidak berada saat Indonesia lahir. Ya. Tidak berada saat NKRI itu lahir. Jadi kecuali Usmar Ismail, yang lainnya ini di masa-masa belum ada nama Indonesia sebetulnya. Belum ada nama Indonesia, belum ada sebuah negara Indonesia, sebuah konsepsi Indonesia. Tetapi mereka dimasukkan sebagai pahlawan Indonesia karena kriteria syarat umum tadi yang mengatakan bahwa yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Oke. Dan ini sangat menarik ya. Bagaimana mereka bagaimana para pendiri bangsa ini yang menggagas istilahnya konsep pahlawan nasional ini mencoba menembus batasan waktu sehingga bisa mencapai orang-orang tokoh-tokoh bahkan sebelum negara kesatuan Indonesia itu lahir. Oke, itu kita tadi ngobrol mengenai 4 pahlawan baru. Kita break dulu untuk kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ikuti terus Jejak Jawa Dipa. Pahlawan-pahlawan kita itu ya dilawan ya Belanda. Dan bahkan dalam konteks melawan Belanda pun itu pun rada kompleks ya. Dan permasalahan dengan pemikiran bahwa dengan melawan Belanda seseorang itu secara otomatis menjadi pahlawan nasional, menurut saya itu pemikiran yang terlalu sempit ya. Realita politik sejarah di masa-masa sebelum konsepsi Indonesia itu berbeda sekali dengan sejarah setelah ada konsepsi ide-ide Indonesiaan. Ini menarik banget ya, artinya kalau konteks pahlawan tuh ya itu sebenarnya kan cap atau penghargaan politis dari kayak kekuasaan sekarang ya, kekuasaan Indonesia secara ada tim yang merumuskan
si tokoh tertentu ini menjadi pahlawan. Tapi sebenarnya si tokoh ini sebenarnya juga tidak, istilahnya tuh apa ya, dia melakukan ya itu tadi ya, demi rakyatnya, demi ke apa areanya lah gitu ya. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.